Selamat siang. Nah, ini sedikit berbagi tips seperti apa terjadinya ini seedway ya. Apabila dari ekstrim, TPW, MHV, CSAT, reentry, momentum, reentry. Di setiap pertemuan ini pasti akan melakukan seedway. Ekstrim, TPW, seedway membentuk re-entry, selanjutnya jatuh ke bawah dan re-entry. Maka di sini akan membentuk seedway. Nah, saya akan bagikan tips bagaimana cara mengetahuinya. Pertama, contoh membuka time frame-nya daily. Pastikan dulu arah tren ini. Tren ini dan mid BB. Apabila tren dalam kenaikan, maka pastikan mencari buy. Contoh di sini. Di sini tidak ada setup sell sebelum terjadinya ini turun. Yang ada di sini adalah MHV. Maknanya MHV ini bukan menjadi time frame ke-1. Ini time frame kedua. Cek di time frame-nya weekly. Nah, ini dari sini nampak di atas ada ekstrim menargetkan TPW, berarti maknanya weekly sedang melakukan re-entry. Yang akan diambil adalah daily H4, H1 sampai time frame kecil. Apabila daily pada mid BB tidak mampu, maka yang akan diambil adalah low BB. Maknanya di daily wajib pahamkan terlebih dahulu arah tren mau kemana. Kembali ke daily. Yang mau diulas adalah tentang ini seedway ini, maka saya akan menghapusnya terlebih dulu. Seedway inilah yang akan dicari. Di sini detailkan terlebih dulu. Apabila weekly melakukan re-entry, maknanya akan terjadi penurunan. Weekly re-entry berarti daily di sini wajib MHV. Selanjutnya di H4 wajib ekstrim, boleh dicek. Nah, ini adalah syarat di mana pengambilan re-entry. Nah, nampak di atas terjadi double ekstrim, maknanya mempunyai tujuan ke bawah. Ini yang diambil. Jadi boleh entry sell pas minggu yang lalu. Selanjutnya yang mau dicari di sini tren dalam kenaikan, maka akan mencari buy dan di mana titiknya. Pastinya akan mempunyai hal yang sama. Apabila di daily di sini MHV, maknanya akan kembali ke atas. Berarti yang dicari H4 wajib ekstrim. Kita cek di H4, apakah H4 ada ekstrim. Nah, di sini nampak H4 ada double ekstrim. Di sini ekstrim, di sini ekstrim. Berarti jika diberikan mappingan maka akan seperti ini. Nah, ini dicek pada time frame-nya daily. Di daily bisa terjadi reject-nya mid BB, maka akan berlaku re-entry-nya dari weekly. Makanya kalau sudah di sini tidak mencari sell, yang dicari tetap buy. Karena apa? Di pertemuan MA5, 10 dan mid BB adalah pertemuan kuatnya untuk entry buy. Selanjutnya saya akan mengulas bagaimana cara mengetahui ini semua ataupun sudah sampai di mana seedway ini berjalan. Daily cukup mapping harga open seperti ini dengan garis ungu. Selanjutnya untuk mencari buy, pastikan di H4 terlebih dahulu
wajib ada MHV atau ekstrim, di H1 nya juga ekstrim atau double ekstrim. Di sini nampak sudah terpenuhi. Nah, boleh berikan garis satu saja yang di bawah. Harus paham setnya BBMA. BBMA setnya adalah setupnya ekstrim akan dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan MHV. Selanjutnya cek pada H1. Apakah H1 sudah ada ekstrim? Nah, H1 sebelumnya sudah ada ekstrim dan terjadi double ekstrim di sini. Nah, ini di sini nampak ada ekstrim. Selanjutnya melengkapi di sebelahnya terjadi ekstrim yang mampu di reject dan menjadi MHV. Nah, bagaimana cara mengetahui ini? Apabila sudah H1 nya double ekstrim, H4 nya ekstrim, pastinya di daily akan terjadi MHV. Nah, dimana market hilang kekuatan untuk penurunan, makanya sekarang lagi dalam kenaikan. Nah, selanjutnya untuk memastikan apabila di H1 tidak nampak setupnya untuk ekstrim, maka bisa dicek seperti ini, diperkecil seperti ini. Nah, ini akan nampak mana atas mana bawah yang belum mampu di breakout. Pastikan setupnya BBMA ekstrim dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan MHV. Apabila nggak nampak di H1, boleh pindah ke time frame-nya M30. Akan sangat nampak apabila dipindah time frame. Contoh di sini. Nah, ini sideway-nya sudah sampai di mana? Sideway-nya sudah sampai di sini. Kemarin masih di M15. Perhatikan di sini, ekstrim akan dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan MHV. Contoh berikan garis seperti ini. Ini ekstrim. Boleh garis sepotong ini yang atas ekstrim. Nah, ekstrim akan dimatikan ekstrim. Sekarang di sini ada MHV akan dimatikan oleh MHV. Sama. Dan ekstrim dimatikan MHV, ekstrim dimatikan ekstrim. Ini adalah rule-nya BBMA. Nah, di sini ada MHV, ada ekstrimnya, itu jadi lengkap. Jadi ini adalah sudah menjadi setnya, dimana ekstrim dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan MHV. Nah, ini bisa dilihat di sini. Diperkecil, di sini akan nampak. Nah, ini ada ekstrim dimatikan ekstrim. Selanjutnya kita tinggal melihat trennya ini. MA50 nya di mana? MA50 nya contoh berada di bawah. Maknanya yang akan dikejar adalah ekstrim yang berada di atas sini. Inilah yang akan di retest. Ekstrim akan di retest untuk kedua kali. Apabila di breakout, maknanya akan menjadi pijakan, target ke atasnya. Nah, ini persis yang digambar. Jadi dimana penurunan akan berlaku sideway. Sini nampak MHV turun membuat momentum, bablas ke bawah, selanjutnya re-entry, turun ke bawah, re-entry, pasti berlaku sideway di time frame bawah. Ini M30, maka yang melakukan sideway pasti di M5, M15 akan berlaku sideway. Jadi apabila di H1 tidak menemukan, boleh pindah ke time frame-nya M30, maka ini lebih mudah settle-nya akan seperti ini. Nah, jadi apabila ada floating ataupun salah entry, bisa mengira-ngira dari garis hitam bawah sampai garis hitam
atas. Ini berlaku sideway jika diperhatikan di sini, karena apa, yang di bawah ekstrim sudah dimatikan ekstrim, di sini ekstrim dimatikan ekstrim, maka MHV akan dimatikan MHV. Selanjutnya cari entry sesuai tren. Tren pada daily masih tren kenaikan, weekly dalam kenaikan, maka semua yang berada di bawahnya akan diambil semua, termasuk low BB, low BBH4, low BBH1, karena apa, itu time frame kecil. Jadi itu yang akan diambil. Selanjutnya daily yang sedang diambil adalah areanya mid BB. MHV menargetkan CSAC atau CSA, tempat area untuk entry. Jadi pastikan ataupun detailkan satu persatu. Apabila dilihat dia satu, nampak di sini MA50 mampu di breakout karena setnya ini tadi ya. Ekstrim akan dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan MHV. Jika dilihat di H1 sudah terpenuhi, selanjutnya di H4. Nah, di H4 pula terpenuhi ya. Ekstrim di atas dimatikan ekstrim di bawah, selanjutnya akan kembali ke atas, pastinya seperti itu. Jadi entry pada malo adalah tempatnya. Selanjutnya apa? Apabila entry pada MHV mempunyai target di buy, contoh entry-nya di buy, walaupun di sini mempunyai kekuatan sangat besar, MA50 berada di atas, namun daily trend dalam kenaikan. Jadi bisa saja setelah breakout mid BB menjadi buy, selanjutnya re-entry dan kembali breakout sampai top BB. Jadi ini yang wajib didetailkan satu persatu. Apabila sudah paham, maka untuk entry-entry ini tidak perlu buru-buru, tinggal mengikuti apa yang menjadi rule-nya BBMA. Ekstrim dimatikan ekstrim, MHV dimatikan MHV. Ini lebih mudahnya buat 3 multi time frame, akan sangat nampak. Jadi paham BBMA, pastinya untuk entry-entry ini akan sangat santai. H1 bisa memakan waktu berapa jam, H4 bisa memakan waktu berapa jam, pastinya mempunyai target sendiri-sendiri. Contoh pada daily minimal re-entry 3 hari, di sini terjadi 3 hari. Contoh misalkan di H4 pada umumnya akan melakukan re-entry minimal H4 itu 3 candle, contohnya akan seperti itu. Di H1 bisa berlaku 7 sampai 8 candle atau 5 sampai 7. Nah, jadi kayak gini nanti bisa di backtest sendiri ya, karena trading ini harus bisa sendiri. Kalau untuk SL ini saya nggak pernah memakai SL ya, jadi nggak bisa mencontohkan di time frame kecil karena entry-nya sering di H4, H1. Apabila mau cut loss ataupun sengaja di cut loss, saya akan memindahkannya untuk melihat di M15. Jadi untuk SL saya nggak pasang, karena untuk news juga saya nggak mengikuti sama sekali, karena masuknya saya setelah jamnya ya. Apabila jamnya jam 20, saya masuk setelah pergantian candle H1 tepat berganti, pindah candle baru entry, jadi nggak kemakan goncangan sama sekali. Apabila jam 20.30 juga demikian, masuknya setelah ganti candle. Ini cara mempelajari potensi sideway-nya sudah sampai mana, tinggal cari saja. Ekstrim dimatikan ekstrim, MHV dimatikan MHV. Apabila nggak nampak, contoh di M30 seperti ini, tinggal landscape saja seperti ini. Nah, di landscape seperti ini akan kelihatan area bawah mana, area atas, dan ini perjalanannya sudah sampai mana. Nah, ini kan sangat kelihatan ya. Nah, M50 nya sudah di break atau belum, strukturnya BBMA sudah sampai mana bisa dilihat.
berangkat dari ekstrim, TPW, MHV, cisak, reentry, momentum, reentry akan berulang seperti itu. Jadi entry tidak perlu buru-buru, tidak perlu setup, tinggal mengikuti saja. Mau entry di time frame berapa, sesuaikan time frame-nya, ambil take profit sesuai time frame jika ingin take profit pada area pendek. Jadi H1 ke bawah masih scalpingan, untuk H4 bisa memakan waktu 12 jam. Jadi perbedaannya sangat jauh. Ini bisa jadi panduan untuk entry. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.